Selamat berjumpa lagi semuanya yang sangat berbahagia. Sekarang kita kembali lagi diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini kedatangan banyak sosok. Lalu kelompok Xiaoyan pada akhirnya menatap ke arah langit dan menatap ke arah sosok-sosok yang perlahan-lahan terlihat menjadi jelas. Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka benar-benar tidak lagi bisa menahan lebih lama. Lei Bai dan Wu Tianyu yang sedang duduk bersila pada saat ini telah memulihkan semua origin Qi mereka. Mata mereka juga pada saat ini menyipit ketika menatap ke arah sisi yang jauh. Lei Bai pada akhirnya bergumam bahwa ini adalah orang-orang dari mansion surgawi dan jelas mereka datang ke sini untuk mati. Sementara itu Xiao Yueli juga pada saat ini masih berdiam diri dan memutuskan untuk tidak melakukan tindakan. Kelompok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tenang karena di sisi mereka pada saat ini setidaknya ada 3 orang dogat bintang 9. Ini adalah suatu hal yang tidak diketahui oleh Pang Pang Hai dan yang lainnya. Pada akhirnya Pang Pang Hai benar-benar memimpin ratusan orang dan melayang di atas kelompok Xiaoyan. Pada saat ini Lei Bai dan Wu Tianyu masih belum berdiri termasuk dengan Xiao Yueli. Sementara itu sosok gemuk dari Pang Pang Hai pada saat ini segera mulai mengeluarkan teriakan yang keras. Sosoknya bertanya sepertinya ini adalah orang-orang yang telah menghabisi beberapa orang kuat dari mansion surgawi. Suara Pang Pang Hai ini pun seketika menyebar tetapi suasana seketika berubah menjadi hening. Tidak ada yang menanggapi perkataan dari Pang Pang Hai dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening. Pang Pang Hai memutuskan untuk lanjut berbicara tetapi tiba-tiba segera terdengar sebuah suara. Xiaoyan pada saat ini berdiri dan merapikan jubah bajunya sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Pang Pang Hai. Xiaoyan berkata dengan nada meledek, mungkinkah ini semua adalah anggota dari mansion surgawi? Xiaoyan telah mendengar bahwa mansion surgawi sangat kuat tetapi sekarang tampaknya kekuatan mereka tidak lebih dari itu. Pang Pang Hai pada akhirnya mengikuti arah sumber suara dan menatap ke arah Xiaoyan. Pang Pang Hai pada saat ini bisa merasakan aura dari Xiaoyan yang hanya seorang dogat bintang 7. Sosoknya pada akhirnya segera tertawa dan berkata bahwa mereka pasti dari kehampaan lain. Jika tidak mereka pada saat ini tidak akan berani mengucapkan perkataan sombong seperti itu. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dengan masih tersenyum segera membalas perkataan Pang Pang Hai. Pang Pang Hai bisa berkata seperti itu dan Pang Pang Hai bisa memiliki spekulasi. Namun dirinya ingin memberitahu bahwa pernyataannya barusan bukanlah pernyataan arogan. Selain itu dirinya pada saat ini ingin tahu apakah mereka berada di sini untuk membalas dendam. Jika begitu permasalahannya tampaknya mereka telah salah menilai dan mereka akan mati. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Pang Pang Hai pada akhirnya seketika tertawa terbahak-bahak. Sosoknya lanjut berkata bahwa dogat bintang 7 benar-benar begitu arogan. Sebaiknya dirinya pada saat ini meminta pemimpinnya untuk keluar dan berbicara dengan Pang Pang Hai. Setelah selesai berbicara Pang Pang Hai pun melambaikan tangannya dan origin Qi yang agung segera memadat berubah menjadi telapak tangan transparan. Telapak tangan ini tanpa banyak penundaan lagi segera dilesatkan dengan keras menuju ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berdiri tanpa bergerak dan tidak berniat untuk mengelak. Mata Pang Pang Hai berkilat dingin dan sosoknya ingin memberikan pelajaran keras kepada Xiaoyan. Namun ketika telapak tangan transparan yang terkondensasi baru saja dilepaskan cahaya hitam seketika melesat melewatinya dan menghancurkannya dalam sekejap. Xiao Yueli pada saat ini tiba-tiba muncul di hadapan Xiaoyan sambil memegang sabit kematian. Xiao Yueli menatap tajam ke arah Pang Pang Hai dan yang lainnya dengan sepasang mata merah muda miliknya. Xiao Yueli lanjut berkata sebaiknya mereka bersikap sopan ketika berbicara kepada ayahnya. Melihat kemunculan dari Xiao Yueli, Pang Pang Hai pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Sesaat kemudian senyum muncul di wajahnya karena Pang Pang Hai bisa merasakan aura Xiao Yueli.
Pang Panghai lanjut berkata bahwa jika melihat dari aura ini dirinya sepertinya adalah orang dari dunia bawah. Setelah selesai berbicara, Pang Panghai segera menoleh ke arah 4 roh hantu kuat lainnya. Pang Panghai menjelaskan bahwa dirinya tidak berbohong kepada mereka. Sebaiknya mereka menghabisi gadis dari dunia bawah ini bersama-sama. Pang Panghai pun kembali menoleh ke arah Xiao Yan dan dengan masih penuh percaya diri pada saat ini menampilkan senyumnya. Sosok-sosok yang berada di belakangnya juga pada saat ini dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tentu saja mereka bisa merasakan aura yang terpancar dari Xiao Yan yang merupakan dogat bintang 7. Mereka juga hanya bisa merasakan aura lemah yang pada saat ini terpancar dari Xiao Yueli. Pang Panghai pada akhirnya lanjut berkata sebaiknya mereka pada saat ini jangan mencoba melarikan diri karena mereka semua telah dikepung. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini seketika kembali melonjakkan senyuman. Xiao Yan lanjut berkata bahwa kalimat ini akan dikembalikan kepada mereka secara utuh. Sebaiknya mereka jangan mencoba melarikan diri karena mereka semua telah dikepung. Melihat senyum aneh di wajah Xiao Yan, Pang Panghai pada akhirnya tampak menyadari sesuatu yang aneh. Pang Panghai dan yang lainnya pada akhirnya segera berbalik dan sesuatu yang mengejutkan mereka seketika muncul. Mereka melihat ada 2 sosok yang muncul di kedua sisi mereka. Momentum keduanya juga sangat kuat membuat semua orang pada saat ini mengungkapkan keterkejutan. Xiao pada akhirnya tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah 2 orang dogat puncak bintang 9. Keempat sosok yang berada di belakang Pang Panghai pada saat ini benar-benar sama sekali tidak bisa bereaksi. Pang Panghai juga pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial. Pang Panghai pada akhirnya segera mengulurkan tangannya dan suara keras pada saat ini terdengar. Ledakan dahsyat terjadi ketika sosok Pang Panghai dan yang lainnya langsung melesat mundur. Melihat tersebut, Xiao Yueli pada saat ini segera berubah menjadi asap hitam dan berkata bahwa jika mereka ingin melarikan diri sepertinya hal tersebut sudah terlambat. Di sisi lain, Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini segera mengambil tindakan bersama-sama. Sementara itu di sisi lain, kelima sosok dari mansion surgawi yang terlempar mundur segera mengubah tubuh mereka menjadi bentuk asli masing-masing. Perubahan bentuk ini adalah perubahan bentuk seperti apa yang pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Tubuh orang-orang dari mansion surgawi bukan lagi manusia dan sosok-sosok ini berubah menjadi monster. Selain itu, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa setelah kelima sosok tersebut bertransformasi, mereka pada akhirnya menyatu menjadi satu tubuh. Origin Ki dari kelima sosok tersebut juga pada saat ini seolah-olah menyatu dan momentum yang kuat segera meledak. Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya dan bertanya dengan heran, mungkinkah ini adalah teknik penggabungan? Sementara itu Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini sama sekali tidak terlihat terkejut. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka melihat perpaduan roh hantu seperti ini. Setelah 5 sosok roh hantu yang kuat bergabung menjadi satu, origin Ki mereka juga pada saat ini telah mencapai ratusan juta. Aura yang terpancar pada saat ini setidaknya telah mencapai tahap akhir dari dogat bintang 9. Namun meskipun begitu, tampaknya mereka pada saat ini tidak berniat untuk melakukan pertempuran. Mereka tampaknya menyadari bahwa mereka tidak memiliki modal untuk bertarung dan mereka tidak mungkin bisa menang. Oleh karena itu mereka pada saat ini memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Menyadari niat dari sosok-sosok ini, ketiga kelompok dari Xiao Yueli, Lei Bai dan Wu Tianyu pada akhirnya segera melakukan tindakan. Monster yang baru saja bertransformasi pada saat ini mulai segera berlari dengan gila-gilaan. Mereka berusaha menghindari serangan yang pada saat ini dilesatkan oleh Xiao Yueli, Lei Bai dan Wu Tianyu. Namun meskipun begitu, tidak peduli seberapa kuat mereka berusaha untuk meloloskan diri, pada akhirnya mereka benar-benar dipukul jatuh oleh ketiganya. Bagaimanapun kekuatan mereka pada saat ini benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan 3 orang dogat bintang 9.
Begitu mereka dipukul mundur, keempat sosok yang berada di dalam satu tubuh yang sama dengan Pang Pang Hai mulai berteriak dengan marah. Xiao pada saat ini berteriak bahwa Pang Pang Hai benar-benar sungguh sangat sial. Pang Pang Hai benar-benar telah menipu mereka karena ternyata ada 3 orang dogat bintang 9. Menanggapi hal tersebut, suara Pang Pang Hai seketika terdengar ketika berkata bahwa orang-orang ini pasti telah memasang jebakan untuk mereka. Kelima sosok yang telah bergabung menjadi satu pada saat ini berusaha mati-matian mencari celah untuk melarikan diri. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka pada saat ini jadi semakin lemah dan tidak berdaya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya melihat sosok-sosok yang memiliki bentuk yang aneh. Xiao Yan pada saat ini bergumam bagaimana mungkin mereka memiliki tubuh asli yang terlihat seperti monster. Selain itu, jika dilihat sepertinya mereka benar-benar bukan berasal dari dunia sensi. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya di belakang menyaksikan tempuran yang hampir tidak ada ketegangan. Xiao Yan pada saat ini tidak mengambil tindakan karena bagaimanapun sudah ada 3 sosok kuat yang pada saat ini menghadapi mereka. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam dengan banyak spekulasi yang mengalir di benak Xiao Yan. Xiao Yan bertanya-tanya mungkinkah identitas Xiao Yan sudah lama terungkap. Namun jika begitu permasalahannya mengapa Pang Pang Hai pada saat ini tidak berusaha keras untuk menyerang Xiao Yan? Mungkin hal itu juga dilakukan oleh mereka karena mereka sadar mereka tidak akan memiliki peluang untuk bisa menang. Xiao Yan pada saat ini bergulat dengan pemikirannya sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan mengusap tanda di antara alisnya dan bergumam mungkin saja ini hanyalah sebuah kekhawatiran dari Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menatap ke arah pertempuran di mana pada saat ini kelima sosok yang telah bergabung benar-benar terjatuh ke tanah. Mereka semua benar-benar telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Xiao Yueli dan yang lainnya juga pada saat ini telah berada di bawah mengelilingi sosok yang tergeletak. Xiao Yan pada akhirnya memutuskan untuk mendekat dan melayang di udara sebelum akhirnya Xiao Yan melihat ada darah hitam yang muncul dan membentuk formasi misterius. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan mengeluarkan tangannya untuk menepuk Goyan di bahunya. Xiao Yan segera bertanya mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di sekitar sini. Goyan pada akhirnya segera menatap ke arah yang dicurigai oleh Xiao Yan dan bergumam mungkinkah ada fluktuasi formasi yang begitu kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya berteriak tajam ketika berkata bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Sebaiknya mereka segera menghabisi sosok-sosok ini secepatnya. Ketiganya pada saat ini mengangguk dan Xiao Yueli segera melesatkan sabit kematian miliknya. Sementara itu di sisi lain Pang Pang Hai pada saat ini segera tertawa. Sosoknya lanjut berkata ternyata dewa jahat baru menyadari hal tersebut sekarang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai, 4 sosok roh hantu pada saat ini benar-benar kembali dikejutkan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Pang Pang Hai menyembunyikan berita yang lebih besar dari mereka. Sementara itu di sisi lain Pang Pang Hai pada saat ini kembali berkata bahwa formasi yang mereka bentuk telah selesai. Dengan begitu maka Raja Roh akan segera datang dan mereka semua akan segera mati. Pang Pang Hai pun lanjut tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya tiba-tiba tawa dari Pang Pang Hai berhenti. Kepala dari Pang Pang Hai pada saat ini dihantam oleh Xiao Yueli hingga pada akhirnya benar-benar terpotong. Namun meskipun begitu sepertinya apa yang dikatakan oleh Pang Pang Hai sebelumnya memang benar. Apa yang dilakukan oleh kelompok Xiao Yan sepertinya sudah terlambat. Darah hitam di tanah telah membentuk formasi yang aneh dan pada saat ini cahaya pekat seketika meledak. Getaran yang dahsyat juga pada saat ini segera mengguncang area di sekitar. Formasi tersebut pada saat ini melonjak di kehampaan sebelum akhirnya sebuah tangan segera keluar. Sesosok tubuh juga pada saat ini perlahan keluar setelah merobek celah.
Suara yang sangat berat juga pada saat ini terdengar ketika sesosok tubuh bertanya mengapa mereka mengorbankan tubuh asli mereka dan memanggilnya melalui formasi dewa. Begitu sosok ini keluar, semua orang bisa merasakan hati mereka pada saat ini bergetar. Tubuh mereka juga pada saat ini seolah-olah merasakan tekanan yang sangat kuat. Mata semua orang tiba-tiba menyusut, begitu juga dengan Lei Bai dan Wu Tianyu yang pada saat ini tubuhnya bergetar. Sementara itu di sisi lain Pang Panghai yang belum sepenuhnya terbunuh pada saat ini kembali mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa dirinya ingin memberikan laporan kepada Raja Roh Hanmo. Mereka telah menemukan reinkarnasi dewa jahat dan mereka telah membentuk formasi untuk memanggilnya ke sini. Mereka mengorbankan nyawa masing-masing karena mereka tidak cukup kuat untuk menghabisi reinkarnasi dewa jahat ini. Setelah selesai berbicara pada saat ini, karena 5 sosok ini telah berada di tubuh asli mereka, vitalitas mereka pada saat ini dengan cepat segera meregenerasi kepala mereka yang terpenggal. Sementara itu setelah mendengar penjelasan dari Pang Panghai, Raja Roh bernama Hanmo pada saat ini menyipitkan matanya. Sosoknya menatap ke arah semua orang yang berada di sekitar sebelum akhirnya tertuju kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut bertanya apakah ini adalah orang yang baru saja dirinya bicarakan? Mungkinkah ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat, tetapi perasaan yang terpancar darinya agak aneh. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasakan tekanan yang sangat kuat. Origin Qi serta darah Xiao Yan pada saat ini melonjak dan seteguk besar darah segera keluar dari mulut Xiao Yan. Ruang di hadapan Xiao Yan juga pada saat ini seketika seolah-olah berputar dan Xiao Yan hampir berlutut. Pada saat ini 3 jantung api juga tiba-tiba melayang keluar dari belakang Xiao Yan dan kekuatan asli dari jantung api langsung melindungi Xiao Yan. Di sisi lain Hanmo pada saat ini menetap ke arah Xiao Yan dan bergumam bahwa sepertinya dirinya tidak memiliki aura dari dewa jahat di tubuhnya. Jika begitu permasalahannya, bagaimana mungkin dirinya bisa disebut dengan reinkarnasi dari dewa jahat? Selesai berbicara Hanmo pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dan pada akhirnya sosoknya dapat melihat dengan jelas adanya tanda samar di antara alis Xiao Yan. Hanmo pun menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Xiao Yan dari manakah asal tanda di antara alisnya. Xiao Yan pada saat ini mengangkat kepalanya dengan susah payah ketika menatap ke arah Hanmo. Aura kuat yang dipancarkan oleh Hanmo ini mungkin lebih kuat jika dibandingkan dengan Jin Wuye. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak berbicara, Hanmo pada akhirnya sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata karena dirinya tidak ingin menjelaskannya maka mereka semua akan dihancurkan. Begitu selesai berbicara Hanmo perlahan mengangkat telapak tangannya dan kekuatan yang tidak terlihat segera dilesatkan. Kekuatan ini dalam sekejap mata benar-benar meliputi Xiao Yan. Krisis kematian juga segera menyelimuti pikiran Xiao Yan karena kekuatan yang kuat ini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit dan Xiao Yan bersiap untuk menggunakan klon dewa asli. Namun pada saat ini sesosok tubuh tinggi muncul di hadapan Xiao Yan. Dengan lambaian sabit kematian yang ganas di tangannya, sebuah kekuatan yang kuat memblokir serangan sebelumnya. Sosok yang berdiri ini secara alami adalah Xiao Yueli yang telah melepaskan perban di tangannya. Gelombang kekuatan yang kuat pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiao Yueli. Hal ini juga seketika menyebabkan mata Hanmo tiba-tiba menyipit sebelum akhirnya sosoknya dipenuhi dengan keterkejutan. Hanmo pada akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah Ming Yue atau Ratu Dunia Bawah? Sementara itu Xiao Yueli pada akhirnya perlahan melepaskan ikatan perban di lengannya secara menyeluruh. Aura yang terpancar dari Xiao Yueli pada saat ini seketika benar-benar sangat mendominasi. Xiao Yueli pun lanjut berkata jika dirinya berani menyentuh ayahnya hari ini dirinya tidak akan keberatan menjungkir balikkan mansion surgawi. Hanmo pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yueli.
Sosoknya menatap tajam ke arah Xiao Yueli sebelum akhirnya sosoknya tertawa terbahak-bahak. Han Mo lanjut berkata bahwa ternyata benar-benar Ratu Dunia Bawah, namun lebih tepatnya dirinya seharusnya adalah reinkarnasi dari Ratu Dunia Bawah. Selain itu dengan dirinya yang memanggil sosok Xiao Yan dengan sebutan ayah, hal tersebut berarti bahwa dirinya bukanlah reinkarnasi dari dewa jahat melainkan reinkarnasi dari Yang Mulia. Han Mo pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat menarik. Sepertinya Pang Pang Hai telah melakukan kerja yang bagus dan akan ada hadiah besar yang menanti mereka. Reinkarnasi Yang Mulia ini tidak lebih kuat daripada Dogat Bintang 7, sementara reinkarnasi dari Ratu Dunia Bawah belum mencapai tingkat keabadian. Namun meskipun begitu dirinya benar-benar berani berbicara omong kosong di hadapan Han Mo. Menanggapi hal tersebut Xiao Yueli pada saat ini tersenyum dan lanjut mulai berbicara. Xiao Yueli berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu tidak peduli apa formasinya tidak mungkin tubuh fisik akan bisa menembus penghalang ruang dan melakukan perjalanan langsung ke tempat ini. Dengan begitu maka Xiao Yueli sangat yakin bahwa dirinya hanyalah secercah jiwa yang dipanggil. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yueli, Han Mo pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya sedikit meledek. Sosoknya berkata bahwa dirinya benar-benar sangat pintar tetapi hal tersebut tidak akan berpengaruh. Selama dirinya masih berada di dalam kehampaan selatan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Xiao Yueli pada akhirnya kembali menyipitkan matanya dan ekspresinya pada saat ini berubah menjadi gelap. Xiao Yueli memutuskan untuk melakukan tindakan terlebih dahulu. Sabit kematian pada akhirnya segera dilesatkan dengan cepat menuju ke arah Han Mo. Beberapa cahaya hitam pada saat ini meledak dari sabit kematian dan menderu ke arah Han Mo. Pada saat yang sama Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini tidak menunjukkan niat untuk mundur. Mereka pada akhirnya mengambil tindakan bersama-sama dan dengan keras pada akhirnya jiwa Han Mo berhasil dihancurkan. Xiao Yueli pada saat ini segera berbalik dan menghampiri Xiao Yan dan Xiao Yueli tampak terlihat cemas. Meskipun ini adalah serpihan jiwa yang tidak terlalu kuat namun berita mengenai hal ini pasti telah menyebar ke mansion surgawi. Tidak butuh waktu lama sampai tubuh asli dari Raja Roh akhirnya tiba di tempat ini. Bagaimanapun identitas ganda Xiao Yan pada saat ini telah terungkap. Dengan begitu mereka benar-benar akan berusaha menghabisi Xiao Yan dengan segala cara. Xiao Yueli pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu dan mereka harus segera pergi. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan segera memerintahkan Ding Yue untuk melepaskan Fearless Art sebelum akhirnya semua orang menaiki bahtera. Begitu mereka hendak pergi Xiao Yueli pada saat ini menatap tajam ke arah lautan besar manusia yang pada saat sebelumnya dibawa oleh Pang Pang Hai. Sosok Xiao Yueli pada akhirnya menghilang dan kali berikutnya dirinya muncul sosoknya telah berada di antara banyak sosok-sosok ini. Dengan sabit kematiannya Xiao Yueli pada saat ini memotong semua orang yang berada di sekitar. Xiao Yan juga menyadari tindakan Xiao Yueli dan Xiao Yan segera mengulurkan telapak tangannya. Api yang bercampur guntur pada saat ini segera dilesatkan dan membakar semua sosok. Guntur juga pada saat ini berperan menghancurkan sosok-sosok yang telah dibakar menjadi abu. Pada akhirnya semua orang segera menaiki bahtera dan mereka segera melesat untuk pergi. Baik Lei Bai dan Wu Tianyu pada saat ini tampak terlihat serius. Mereka segera berkata kepada Xiao Yan sebaiknya Yang Mulia segera pergi ke alam dewa kuno, karena hanya dengan pergi ke alam dewa kuno barulah akan ada secercah harapan bagi mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk sebelum akhirnya Fearless Art berubah menjadi gumpalan asap. Bersamaan dengan hal tersebut di sisi lain di mansion surgawi di sebuah istana yang terlihat sangat megah pada saat ini terlihat ada 10 sosok yang berdiri di bawah cahaya redup. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa Yang Mulia telah bereinkarnasi ke dunia ini. Mereka dengan cepat menghancurkannya dengan cara apapun.
Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh reinkarnasi yang mulia? Dirinya sepertinya hanyalah seorang dogat bintang 7 dan hal ini akan bisa diselesaikan oleh Hanmo. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hanmo, dirinya pasti akan bisa menghancurkan reinkarnasi dewa jahat, begitu juga dengan reinkarnasi Ratu Dunia Bawah. Hanmo pada saat ini menganggukkan kelapnya dan bergumam bahwa apapun yang terjadi mereka juga harus memberitahu semua roh hantu untuk mengepung dan menekan reinkarnasi yang mulia. Jangan biarkan mereka meninggalkan kehampaan selatan, atau jika tidak mereka benar-benar akan kerepotan untuk mencari jejak orang-orang ini. Setelah selesai berbicara, Hanmo pada akhirnya segera melakukan tindakan dengan memimpin banyak sosok. Bersamaan dengan hal tersebut, di kehampaan selatan semua roh hantu yang sedang melakukan apa yang mereka kerjakan benar-benar berhenti. Setelah mendapatkan informasi, mereka segera berangkat mengikuti koordinat yang telah diperoleh. Pada saat ini ada puluhan ribu sosok dengan kecepatan yang sangat cepat di dalam bahtera mengejar menuju ke arah Xiaoyan. Alasan Menion Surgawi dapat menguasai seluruh kehampa selatan adalah karena di kehampaan selatan itu sendiri mansion surgawi adalah kekuatan yang paling kuat dan kuantitas mereka juga benar-benar merupakan eksistensi teratas. Sementara itu di sisi lain Fearless Art pada saat ini melesat dengan kecepatan tercepatnya. Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak mempertanyakan kekuatan dari alam dewa kuno. Xiaoyan hanya takut Xiaoyan akan membawa bencana kepada alam dewa kuno. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Lei Bai apakah dirinya yakin ada cara bagi alam dewa kuno untuk melawan Menion Surgawi. Lei Bai pun menghela nafas dan berkata dengan tegas agar Yang Mulia jangan khawatir. Meskipun mansion surgawi kuat, tetapi alam dewa kuno juga memiliki banyak kekuatan. Dengan kepemimpinan dari Yang Mulia Ratu, orang-orang di alam dewa kuno pasti benar-benar akan bisa mengatasi kritis ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Ding Yue segera melaporkan aura yang datang dari segala arah kepada semua orang. Banyak bahtera yang pada saat ini mengejar ataupun menghadang kelompok Xiaoyan. Xiao Yueli pada saat ini segera mengambil tindakan untuk menghancurkan banyak bahtera yang menghalangi jalur mereka. Jumlah dari bahtera ini benar-benar sangat banyak dan jika hal ini terus berlanjut tentu saja Xiao Yueli benar-benar akan kehabisan tenaga sebelum akhirnya semua orang bisa dihentikan. Namun pada saat ini mereka tidak memiliki pilihan lain selain terus bergegas maju sambil menghancurkan banyak bahtera yang berdatangan dan menghalangi mereka satu demi satu. Pada akhirnya beberapa bulan berlalu dengan konsumsi Xiao Yueli yang pada saat ini benar-benar gila-gilaan. Sudah ada ratusan bahter yang pada saat ini mengejar Fearless Art dari belakang. Banyak juga bahtera yang telah dihancurkan oleh Xiao Yueli yang menghalangi mereka. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa sepertinya mereka tahu kemanakah Fearless Art akan pergi. Mereka benar-benar memblokir jalur pelarian Xiao Yan dengan tepat dan Xiao Yan khawatir mereka tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Xiao Yan pada akhirnya memerintahkan Xiao Yueli untuk pergi membawa Suner dan yang lainnya dari tempat ini. Xiao Yan menjelaskan bahwa yang dikejar oleh orang-orang ini adalah Xiao Yan. Dengan begitu mereka akan bisa pergi dengan aman dan mereka jangan terlalu mengkhawatirkan Xiao Yan. Xiao Yan memiliki cara untuk bisa melarikan diri dari pengejaran mereka. Mendengar hal tersebut baik Suner, Xiao Yueli dan yang lainnya segera menolak perkataan Xiao Yan. Xiao Yueli menjelaskan bahwa bagaimanapun juga Xiao Yueli akan bertempur berdampingan bersama dengan ayah. Tidak peduli mereka akan hidup atau mati, mereka akan melakukan semuanya bersama-sama. Suner juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan mata yang dipenuhi dengan tekad. Sosok-sosok lainnya juga pada saat ini maju ke hadapan Xiao Yan. Xia Zhenghui berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar tidak takut untuk berhadapan dengan mereka. Situasi saat ini benar-benar memaksa mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim Fearless.
Seperti namanya, mereka seharusnya pada saat ini tidak perlu takut dengan apa yang mereka hadapi, tidak peduli apakah mereka berakhir dengan kematian atau tidak. Xia Zhenghui pada saat ini tidak akan meninggalkan Tuan Xiaoyan. Lei Bai dan Wu Tianyu juga pada saat ini menunjukkan tekad di mata mereka masing-masing. Bahkan Jiansu dan Wu Zhen pada saat ini juga benar-benar memutuskan untuk tinggal bersama dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar telah salah menilai semuanya. Xiaoyan berpikir bahwa awalnya Xiaoyan harus berjalan seorang diri untuk menyelamatkan dunia sensi. Semua itu benar-benar salah karena Xiaoyan pada saat ini saja bahkan benar-benar dibantu oleh timnya. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan gigi dan bergumam, jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus bersiap untuk bersama-sama mengikuti lomba panjat tiang listrik di warung budaya